tahu Ustaz, salah satu nanti kehinaan, tasra'atan, yang nanti disegerakan kepada orang-orang yang zalim di antara kita semua adalah Allah cabut hidayah dari hatinya. Pak, salah satu kehinaan dari orang-orang yang zalim di dunia, Allah cabut itu hidayah baginya. Maka apapun yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Dia sholat sia-sia, dia haji sia-sia, dia puasa sia-sia. Amalan yang dia lakukan di dunia percuma. Itu sebabnya para muhaditsin zulumatul yaumal qiyamah. Yang dimaksud ketiga, yang kegelapan dari orang-orang yang zalim, dosa berbuat kezaliman adalah dia tidak lagi memiliki apa-apa kecuali Allah telah menstempel dirinya sebagai penghuni neraka jahanam. Dia nangis. Ada yang saya temui Ustaz, orangnya sudah tidak ada, meninggal. Lantas, saya datangi ahli warisnya untuk meminta maaf. Sebagian ada yang memaafkan, sebagian tidak memaafkan. Jadi Pak bisa bayangin, kalau seandainya kita berbuat kezoliman begitu banyak dan kita tidak minta maaf. Mufallasa fi yaumul hisab, bangkrutlah kita nantinya. Maka berhati-hati dengan kezoliman. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta menyebut, apa yang dimaksud dengan zalim? Zalim itu 3. Tapi perbuatan itu dilakukan terus-menerus dan disengaja. Yang pertama, zalim dengan perbuatan. Zalim dengan lisan. Memfitnah berulang-ulang dengan sengaja. Memfitnah berulang-ulang kemudian terus-menerus, zalim. Yang ketiga dengan ekspresi. Apa yang dimaksud ekspresi? Kata Imam Malik, yang dimaksud ekspresi di mana dia berdiri. Kalau hatinya tidak mengingkari, maka dia termasuk barisan orang-orang yang zalim. Jumat kemarin, 2 minggu yang lalu, saya khotib Jumat Pak, di daerah Cipondo. Sebelum khotib Jumat, saya sudah dikirimin WA oleh ketua DKM-nya dan pengurusnya. Banyak banget. Lantas kemudian saya hanya diminta untuk khutbah hanya 10 menit. Kata saya, pembukaan aja habis itu 10 menit. 20 menit kayak 10 menit. Tapi dia nggak tahu, saya nggak bisa digituin. Lebih baik saya di blacklist, tidak digunakan. Ketimbang kemudian saya nanti diatur lantas tidak berani menyampaikan. Karena nanti dosa yang ketiga, zulumatul yaumal qiyamah, tarkanu dakwah. Meninggalkan dakwah. Saya sampaikan pada saat itu Yaumul Mahzum. Masjidnya banyak orang-orang yang memiliki kekuasaan. Saya sampaikan Yaumul Mahzum, hari dipermalukan. Yubayyinallaha kulla a'maluna. Ingat, nanti di padang mahsyar yubayyinallaha kulla a'maluna. Allah buka itu layar tancap raksasa. Dan antum akan diperlihatkan semua amalan dari lahir sampai kematian menjemput antum. Ar-alaina, malulah kita semua. Karena kita akan ditonton oleh orang-orang yang terdekat dengan kita semua. Nanti kita ditonton oleh kemudian teman-teman tetangga kita semua. Kita akan ditonton oleh seluruh miliaran manusia. Ar-alaina, malulah kita semua. Di dunia kita bisa berbohong, la yumkin di sana nanti bisa berbohong. Di dunia kita bisa berdusta, la yumkin di sana nanti kita itu bisa berdusta. Di dunia kita bisa merekayasa, tapi nanti di sana tidak akan pernah bisa merekayasa. Selesai itu Pak. Selesai, kemudian saya khotib, datang seseorang pakai seragam. Datang, nangis, lantas ngomong begini, Ustaz,
Posisi saya seperti apa? Posisi saya seperti apa, Ustaz? Posisi saya. Lantas saya. Yang pertama, seperti yang dilakukan sahabat. Yang ketika dia mendapatkan siksa dari orang-orang yang zalim, lantas dia kemudian keluar dari agamanya, tetapi hatinya masih mengingkarinya. Yang kedua, bertahan, mengingkari dengan lisan, sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bapak nanti akan ditanyakan, Bapak akan berada di mana? Boleh jadi hari ini kita tidak melakukan kezoliman, tapi jangan-jangan kita berdiri, tidak mengingkari kezoliman yang ada. As-Sawfan Asy'ari, Pak, seorang ulama besar, berdialog dengan seorang sipir. Berdialog seorang As-Sawfan Asy'ari, jadi dalam kemudian jaraknya, itu Nazarul Ainul Ma. Setiap kali dia berdoa menangis, setiap kali dia sholat menangis, setiap kali dia sujud menangis, setiap kali dia baca Quran menangis, setiap kali berzikir dia menangis. Lantas kemudian sipirnya bertanya kepada dirinya, ya Syekh, lisan saya akhirnya harus bicara. Lisan saya akhirnya kemudian digerakin Allah untuk bertanya. Karena As-Sawfan Asy'ari, Pak, ketika kemudian dia berada di dalam penjara, Pak, As-Sawfan Asy'ari, Pak, sampai kemudian disuruh kemudian bawahannya oleh Amirul Mukminin saat itu, oleh pemimpinnya pada saat itu, dia berkata, jangan diajak ngobrol itu As-Sawfan Asy'ari. Jangan diajak bicara itu As-Sawfan Asy'ari. Jangan biarkan matahari mengenai dirinya, agar dia tidak tahu itu jam berapa dan kapan dia waktu akan sholatnya. Jamnya, Pak. As-Sawfan Asy'ari. Tapi ternyata, Pak, hati nggak bisa dibohongi. Wa'allafa baina qulubihim. Allah tuh yang ngegerakin. Ngomonglah dia, Pak. Ya Syekh, saya nggak pernah ngelihat antum kecuali beribadah dalam keadaan Nazarul Ainul Ma, dalam keadaan menangis bercucuran air mata. Saya selalu melihat antum kemudian senantiasa kalau sujud nangis, kalau berdoa nangis. Ya Syekh, limaza? Kenapa? Pak, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh kemudian As-Sawfan Asy'ari dan jadi renungan buat kita. Kata As-Sawfan Asy'ari berkata begini, saya menangis untuk orang-orang di luar sana. Saya menangis untuk orang-orang di luar sana yang masih sujud, mulut tidak bisa bicara, tapi hati ingkar. Saya menangis untuk orang-orang di luar sana, yang dia masih berdoa kepada Allah, tapi hatinya mengingkari. Mulutnya tidak bisa bicara bahwa itu salah, mulutnya tidak bisa bicara itu zalim, mulutnya tidak bisa bicara bahwa itu tidak benar. Tapi dia tidak sanggup untuk bicara. Tapi hatinya cuma mengingkari. Kenapa engkau menangis untuk mereka? Karena kalau nanti azab Allah itu datang, tasra'atan, kalau nanti azab Allah itu datang, musibah itu datang, yang kena bukan cuma orang-orang kafir di antara kita semua, bukan cuma orang-orang zalim di antara kita semua, tapi mereka yang sujud, yang mulutnya tidak bisa bicara, tapi hatinya mengingkari ketidakbenaran dan ketidakadilan, dia tetap kena di hadapan Allah Subhanahu wa taala.